Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqibun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin sidang salat Jumat yang Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah sedemikian banyak melimpah-limpahkan karunia-Nya kepada kita semua, melimpahkan kenikmatan hidup di dalam iman dan Islam, melimpahkan kesehatan, melimpahkan kebahagiaan, melimpahkan segala sesuatu yang kadang kita tidak pernah memintanya. Hadirin sidang salat Jumat yang Allah muliakan, kita tidak pernah sanggup menghitung kenikmatan yang Allah berikan selama hidup kita ini. Tidak akan pernah ada makhluk, tidak akan pernah ada manusia yang sanggup menghitung-hitung kenikmatan yang Allah telah berikan selama ini kepada kita. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Kemudian marilah kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, kita umatnya hingga hari ini, dan insya Allah umat Muhammad sampai akhir zaman. Hadirin, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi sekuat tenaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang takwa, kita ini sudah sangat mengenal. Setiap Jumat wasiat takwa ini selalu disampaikan oleh khatib sebagai rukun dari sholat Jumat. Kita sudah sering mendengar kata takwa.
Namun demikian, apakah kita sudah bisa memahami makna takwa sebagaimana yang Allah inginkan? Hadirin sidang salat Jumat yang Allah muliakan. Secara bahasa kaidah, takwa adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi, yang artinya tadi menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting bagi seorang mukmin, penting bagi kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa ternyata merupakan wasiat Allah yang sangat berharga yang disampaikan dari umat terdahulu dan hingga umat yang sekarang. Sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 31. Laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ini disampaikan kepada Muhammad. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa makna takwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata hadirin sidang salat Jumat, kita mengenal sangat paham sekali kalimat-kalimat di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak akan pernah ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Siapa mereka? Siapa orang-orang yang mendapat petunjuk itu yang Allah sebut hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa? Di dalam ayat kemudian disampaikan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablikum wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya hudal lil muttaqin tadi, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang bertakwa itu ciri-cirinya adalah beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna shalah, menunaikan salat, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan, menginfakkan sebagian rizki yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang bertakwa itu mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Wa bil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Hadirin sidang salat Jumat yang Allah muliakan, pada ayat yang dibacakan tadi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan sifat-sifat muttaqin, yaitu beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, berinfak dan memberi nafkah yang wajib atau yang sunnah,
beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, dan beriman kepada hari akhir. Inilah ciri-ciri yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Quran. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, khatib juga ingin menyampaikan penjelasan makna takwa menurut sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Ali. Menjelaskan 4 makna takwa yang dikutip dari kitab At-Taqwa fi Al-Quranul Karim karya Muhammad Ibrahim Dawisi. Menurut Sayyidina Ali, makna takwa ini ada 4. Yang pertama adalah al-khawfu minal jahil. Apa itu al-khawf minal jahil? Yaitu artinya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Maha Agung. Takut melanggar berbagai aturan dan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, sehingga apapun yang akan diperbuatnya selalu dipertimbangkan terlebih dahulu. Seorang yang bertakwa adalah orang yang sangat khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya mungkin seperti ini, kalau diamsalkan, kalau kita naik kendaraan di jalanan tidak bawa SIM dan SNK, tiba-tiba di depan kita ada operasi, yakin saya pasti deg-degan, takut ditilang, motornya diambil, ada rasa takut kepada polisi. Nah, ini dalam hal yang sangat besar, bahwa ketakutan itu hanya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita merasa takut? Kita merasa takut kepada Allah, namun demikian ternyata kita kadang bilang bentong sholatnya, kadang sholat, kadang tidak, kadang Jumatan, kadang tidak. Bagaimana orang-orang seperti ini akan dikatakan al-khauf kepada Allah? Ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Kemudian yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, makna takwa adalah wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan tindakan, perbuatan, beramal yang berdasar pada Al-Quran yang telah diturunkan at-tanzil melalui lisan Nabiullah Muhammad SAW sebagai pedoman hidup dan dasar bersyariat kita. Kemudian kata Sayyidina Ali yang ketiga, makna takwa adalah al-qanaatu bil qalil, artinya merasa cukup dan ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun hanya sedikit. Qanaah itu artinya menerima apa adanya, rela atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sesungguhnya orang yang memiliki rizki yang sedikit dan merasa cukup dengan rizki tersebut adalah bukti sekaligus tanda bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa jika Allah mencintai seseorang hamba, Ia akan memberikan rizki yang pas-pasan kepadanya. Pas-pasan berarti tidak memiliki kelebihan selain untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Seorang hamba yang hidupnya pas-pasan, maka hidupnya dipastikan sangat sederhana, tidak berlebihan, tidak bergaya hidup mewah, tidak hidup serba wah,
glamor atau al-takasur, bermegah-megahan. Kemudian kata Sayyidina Ali yang keempat, makna takwa adalah al-isti'adatu li yaumi ar-rahil. Artinya mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian dan kembali menghadap Allah. Kita semua wajib mempersiapkan diri, bersiap-siap menghadapi hari perpindahan, yaitu perpindahan dari alam dunia ke alam kubur, lalu ke alam barzah dan ke alam akhirat. Ketetapan ini sudah pasti akan terjadi kepada diri kita semua. Kita akan pindah dari dunia ini ke alam yang lain. Maka Sayyidina Ali menyampaikan bahwa kita saat ini sebanyak-banyaknya mengumpulkan bekal untuk kematian kita kelak. Segala amal orang yang bertakwa senantiasa dalam rangka menyiapkan diri akan hadirnya hari kematian, yaitu hari keberangkatan dari alam dunia menuju alam akhirat. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Jika 4 ciri orang bertakwa yang tadi khatib sampaikan ada pada seseorang, maka artinya orang ini sejatinya telah mampu mencapai derajat muqarrabin, yaitu orang yang dekat dengan Allah. Kesimpulannya bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengungkapkan bahwa takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kemudian beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Qanaah terhadap yang sedikit dan kemudian bersiap diri untuk memasuki kematian sebagai pintu menuju hari akhir. Hadirin sidang salat Jumat yang Allah muliakan, terkait dengan persiapan ini, Nabiullah Muhammad SAW memuji seorang mukmin yang banyak mengingat kematian sebagai manusia yang cerdas. Ternyata kriteria manusia yang cerdas menurut Rasulullah dan menurut kita mungkin berbeda. Orang cerdas itu adalah orang yang pandai ilmunya, tinggi gelarnya, tinggi pendidikannya, IQ-nya tinggi. Tetapi ternyata menurut Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematiannya. Sebagaimana yang disampaikan di dalam hadisnya, afdalul mu'minina ahsanahum kulluhun wa aqyasuhum aksaruhum lil mauti zikran wa ahsanuhum isti'ada dan ulaikal aqyas. Artinya seorang mukmin yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang beriman yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya menghadapi kematian. Mereka itulah manusia-manusia cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Umar. Di dalam redaksi lainnya Rasulullah bersabda, aksiru zikra hazimil lazzat, yang artinya perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum
tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.